Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di React.js. Kita lanjutkan proyek aplikasi restoran bagian yang ke-42. Kita akan membuat order, kemudian kita akan mencari berdasarkan tanggal atau where date. Kita langsung ke materinya. Di dalam sini terdapat tanggal order. Nah, ini kita akan tambahkan bagaimana mencari tanggal order sesuai dengan tanggalnya. Jadi order ini, misalnya ini tanggal 9, kemudian ini tanggal 10, ini tanggal 9. Kita ingin tahu siapa saja yang melakukan order. Kita sudah membuat API-nya menggunakan Lumen. Sekarang kita akan pindahkan ke dalam React. Kita langsung ke VS Code, ke dalam order ini. Di dalam order JS ini kita sudah membuat isi kemudian useGet ini. Kita akan tambahkan di dalam URL ini, kita akan tambahkan dulu adalah useDate. Kita akan tambahkan koma, kemudian di dalam sini useDate. Kemudian di bawahnya sini kita akan buat sebuah cons, kemudian kita akan buat yaitu tanggal awal, kita beri nama awal saja, kemudian koma, set awal, kemudian sama dengan useState. useState seperti ini. Tanggal awal ini kita isi dengan angka misalnya 2021, kemudian kita isi 01, kemudian 01. Kita isi dengan tanggal dengan format seperti ini. Jadi 2021 bulan 1 tanggal 1. Kemudian kita buat lagi cons akhir. Cons akhir, kemudian koma, set akhir. Jadi kita akan mulai dengan tanggal awal dan tanggal akhir. Kemudian kita buat useState. useDate ini kita isi dengan tanggal akhir. Tanggal akhir ini misal kita akan buat 20, 21, kemudian kita isi dengan 03, kemudian kita isi dengan 12, seperti ini. Kemudian kita kasih titik koma. Nah, ini ada set awal, ada set akhir. Misalnya ini kita buat 03 saja. Dari 0301 sampai 0312. Kemudian di dalam order, seperti yang sudah kita pelajari di dalam Lumen, kita sudah membuat Lumen di materi sebelumnya. Di dalam order controller ini A, ada B, kemudian kita coba cek di dalam routernya. Di dalam router itu harus order, kemudian garis miring A, garis miring B. Berarti kita di dalam React-nya kita akan atur di dalam React sini order. Ini kita akan ganti dengan backtick saja. Ini order ini kita kasih backtick. Ini, kemudian ini juga kita kasih backtick. Kemudian yang di dalam sini kita kasih dengan $, kemudian kurung awal. Ini kita isi dengan awal, kemudian garis miring, kita isi lagi dengan $, kemudian kurung awal, kita isi akhir. Nah, seperti ini hasil URL-nya kita buat seperti ini. Dalamnya kita isi menggunakan backtick, jangan lupa. Kemudian ini adalah order awal dan akhir. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini sudah seperti ini. Kita coba lakukan proses diurutkan, ordernya kita urutkan di dalam Lumennya. Lumen, kita cari order controller, kita tambahkan order di dalam sini. Ini kita akan copy saja. Klik kanan copy, kemudian kita taruh di bawahnya where sebelum get. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil. Nah, ini. Berarti yang belum bayar ada di atas, yang sudah lunas di bawah. Kita akan ganti misalnya yang tanggal 10 saja. Berarti di dalam sini kita akan ganti ini dengan 10. Kemudian yang ini dengan 10. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil dalam sini. Nah, ini yang muncul hanya tanggal 10 saja. Kemudian berikutnya, kalau kita ganti yang 09 saja, berarti di dalam sini adalah 09. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasilnya. Nah, ini munculnya adalah 0909. Itu prinsipnya. Kemudian kita akan buat form di bawah dari sini. Di bawah dari data order. Nah, ini ada row ini kita akan buat form. Kemudian di dalam form seperti ini kita akan bikin sebuah input. Kita akan cari yang sudah ada inputnya, yaitu kategori. Kita akan ke kategori, kita akan copy
ini sampai di sini. Nah, ini kita akan copy div sampai dalam sini, kita akan copy. Kemudian kita taruh di dalam order.js. Kita Ctrl V seperti ini. Kita akan lihat di dalam sini yaitu div class name, mp3 label, kemudian ini adalah form. Ini register required. Ini akan kita hapus. Kemudian kita akan tambahkan use form. Kita cari di dalam kategori ini terdapat use. Kita ke ini dulu, use form. Kita copy, kemudian kita masuk lagi ke dalam order, kita taruh di bawahnya sini saja. Kemudian use form kita ambil menggunakan React Hook Form. React Hook Form itu kita import dalam sini, klik kanan copy, kemudian kita taruh lagi di dalam order seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita akan gunakan yang ini saja. Jadi kita tidak menggunakan set value, error maupun yang lain. Taruh dalam sini, kita Ctrl S, kemudian kita akan buat di dalamnya sini. Ini ada merah, kita akan cek lagi di dalam sini div, kemudian ini div. Kita tambahkan close dari div dalam sini, kita akan tambahkan div. Kemudian kita ambil yang close-nya saja. Kita Ctrl S. Nah, ini di dalam sini kita sudah punya div. Kemudian di HTML4 kita cari dengan T awal. Kemudian ini form label. Ini kita buat tanggal awal. Kemudian di dalam sini input kita isi dengan type-nya adalah date. Name-nya kita isi dengan T awal atau tanggal awal. Placeholder kita nggak pakai. Kemudian ini kita isi dengan ref seperti ini, kita isi dengan register saja. Seperti ini, kita Ctrl S, kemudian berikutnya kita akan kopikan dari div ini ke bawahnya. Jadi kita punya dua div, satu untuk ini. Ini kopiannya kurang lengkap. Kemudian kita akan copy lagi dari sini. Klik kanan, copy, taruh bawahnya. Kita Ctrl S, juga kita ke format dokumen supaya rapi. Di bawahnya sini kita cari T awal, kita ganti dengan T akhir. Kemudian ini kita ganti dengan tanggal akhir. Kemudian di dalam sini date, ini kita akan ganti juga dengan T akhir. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat tampilannya dulu di dalam browser. Nah, ini kita sudah punya tanggal awal, kemudian kita juga punya tanggal akhir. Berikutnya kita akan rubah supaya nanti dia bisa menerima datanya. Kita akan ambil dari dalam kategori ini untuk menghandle form. Jadi supaya ketika diklik, ditekan, nanti dia akan mengirimkan data. Kita akan ambil dari sini on submit ini. Kita klik kanan, kemudian copy, kita masuk ke dalam orders. Di dalam form ini kita akan paste, kita handle submit. Di dalam sini handle submit kita akan memanggil fungsi yaitu cari. Kita buat function cari. Kemudian di dalam sini kita akan buat sebuah function cari. Kita boleh letakkan di dalam sini. Kita buat function, kemudian kita isi dengan cari, kemudian di dalam sini kita isi dengan data. Lah, di dalam data ini kita akan masukkan yaitu set awal, buka kurung, kemudian data.t awal seperti ini. Kemudian kita akan buat lagi set akhir, kita buat lagi data.t akhir. T akhir seperti ini. Kita Ctrl S, kita lihat di dalam sini data awal kemudian data akhir dimasukkan ke dalam useState ini supaya nanti ketika kita cari nanti dia akan merubah yang bagian sini. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke browser. Misal saya akan cari antara tanggal 9 dan tanggal 9. Kemudian
Nah, ini kita belum tambahkan sebuah button. Kita tambahkan di bawahnya sini. Kita akan copy dulu dari dalam kategori. Kita cari name input submit. Kita Ctrl C, kemudian kita ke orders. Kita cari yang bawahnya sini, Ctrl V, Ctrl S. Kita cari tambahkan submit ini. Name kita beri nama submit saja, Ctrl S. Kemudian ini 309 kita cari, ketemunya 9. Kalau misalnya kita cari yang 10, ininya 10, kemudian kita submit, nah ini ketemu yang tanggal 10 saja. Kemudian kalau kita refresh, ini akan ketemu yang tanggal 9 saja. Kenapa? Karena di dalam sini kita isi dengan tanggal ini. Sekarang kita isi dengan yang variabel saja yang di dalam sini. Kita akan membuat sebuah variabel yang bernama let today sama dengan new, kemudian date di dalam sini, kemudian to kita ubah ke isostring, date to, kemudian isostring, kemudian function ini, kemudian kita tambahkan slash, kemudian kita isi 0,10 seperti ini. Kita akan ambil perubahan dari sini today, kemudian new date, kemudian to isostring slash 10. Kemudian kita coba CLG, kemudian kita cek di dalam sini today. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat di dalam konsol lognya. Ini ada yang salah, let today new date. Kita cek di dalam sini. Ini belum ditambahkan kurung, jadi new date buka kurung tutup kurung, karena kita akan buat objek, kemudian dirubah ke dalam string, kemudian slash. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat kembali ke dalam browser. Kita ke inspect, kita akan lihat di dalam konsol log yang sudah kita ini kita hapus. Ini hasilnya adalah ini 2021-03-12. Jadi begitu di today ini akan keluar ini. Sekarang kita akan pindahkan ini ke dalam sini. Jadi today ini kita akan hapus konsol lognya, kita akan pindahkan ke dalam ini. Jadi di dalam sini kita isi dengan today. Nanti set awalnya diawali dengan 2021-03-09 atau kita isi dengan 01 begini sampai dengan today. Jadi kalau tanggalnya komputernya berubah, dia akan berubah mengikuti today-nya. Hari ini tanggal berapa? Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat lagi hasil di dalam sini. Ini kita refresh. Ini hasil di dalam sini. Jadi nanti akan muncul selalu seperti ini. Ini bentuknya 3. Mulai dari 03, 09, 03, 10, 09. Kalau kita cari yang tanggal 10 sampai dengan tanggal 10. Kemudian kita submit. Hasilnya yang muncul ini. Kalau kita refresh, berarti dimulai dengan tanggal berapa? Tanggal awalnya 0103 sampai today hari ini. Jadi kalau misalnya besok tanggal 13, 14 ya berarti 1 sampai 14, 1 sampai 15 dan seterusnya. Mulai tanggalnya ini. Tanggalnya tidak kita setting. Kalau mau yang today juga bisa. Jadi today yang keluar hanya muncul yang hari ini. Kalau yang sudah kelewat tidak muncul ya berarti di dalam sini tinggal kita isi dengan today juga. Jadi hari ini sampai hari ini saja. Awalnya hari ini, akhirnya hari ini. Tapi kalau kita mau yang seperti ini berarti dimulai dengan tanggal 1/03/2021. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat lagi di dalam sini. Dengan menggunakan seperti ini kita bisa melihat data order mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi misalnya mulai tanggal 1 sampai tanggal misalnya 9. Kemudian kita submit, ketemunya ya ini berarti tanggal 1 sampai 9. Kemudian kalau kita mau lihat yang tanggal 10 saja ya berarti tanggal awalnya 10, tanggal lahirnya 10, kemudian kita submit. Ini yang orderan tanggal 10. Kemudian kita lihat di dalam sini, kita refresh. Nah, ini kenapa di dalam sini pelanggannya tidak muncul. Kita lihat kembali ke dalam order controller dari dalam sini, order where. Nah, ini harusnya kita pakai dengan model yang seperti ini. Jadi data ini kita akan tambahkan
kita akan tambahkan ini, kita akan copy saja supaya gampang. Jadi kita akan ubah ini ke dalam sini. Jadi ininya kita buat bawahnya sini. Kemudian where-nya ini kita tambahkan where berarti kita menggunakan dua where. Ini kita akan copy. Nah, ini kita akan copy sampai di dalam sini. Order ini akan kita hapus, kita ganti di dalam sini. Ini kita tambahkan panah. Nah, ini panah where. Kemudian karena dia menggunakan data, ini akan kita komen saja dulu. Kemudian yang di dalam sini kita akan ganti dengan data. Kita Ctrl S, kita akan cek lagi. Jadi select ini menggunakan join supaya tak tampil pelanggan, kemudian select, kemudian where tanggal order, where ini. Kita akan lihat lagi di dalam browsernya. Nah, ini pelanggannya muncul. Kalau kita lihat di dalam tanggal 9 sampai tanggal 9 kita submit. Oh, yang beli Joy, Robel sama Elaina. Kalau yang tanggal 10 saja, kita cari submit, yang muncul Lin ini. Coba kita sekarang kembali lagi ke Lumennya. Yang ini tidak kita pakai, bisa kita hapus. Nah, ini kita format dokumen untuk merapikan hasilnya ini. Jadi dengan menggunakan where ini, jadi kita join, kemudian kita lakukan where supaya data di dalam sini muncul. Jadi kalau kita refresh, maka data di dalam sini muncul nama pelanggannya. Nah, itu yang kita pelajari. Kita sudah belajar menggunakan React.js untuk menampilkan tanggal awal dan tanggal akhir untuk mencari tanggal order. Caranya sederhana, karena kita sudah punya use case ini, kita tinggal memodifikasi dari URL ininya. Jadi URL ininya kita modifikasi seperti ini menggunakan backtick order garis miring tanggal awal, kemudian garis miring tanggal akhir. Nah, tanggal awal ini didapat dari form yang kita isi dari dalam sini. Ini ada on submit, ada handle submit cari, kemudian akan mengirimkan data dari dalam sini. Kemudian masuk ke dalam fungsi cari ini, data awal, kemudian data akhir, kemudian ini masuk ke dalam use case ini. Nah, untuk menampilkan today, kita membuat sebuah variabel dalam sini oleh today new date, buka kurung tutup kurung, kemudian to isostring, buka kurung tutup kurung karena ini fungsi. Kemudian kita slice, kita potong, kita ambil sebanyak 10 dari 0 sampai 10. Jadi yang kita ambil datanya sebanyak 10. Nah, variabel today ini ditaruh di dalam useDate untuk melakukan set akhir. Set akhir dari tanggal akhir. Jadi ada tanggal awal, ada tanggal akhir. Tanggal awalnya ini, tanggal akhirnya today. Jadi misalnya tanggal di komputernya atau tanggal servernya 10, ya nanti akan kembali ke 10. Kalau 11 ya 11. Berarti kalau 12 seperti ini, dari tanggal 1 sampai 12 nanti akan muncul yang seperti ini. Nah, itu saja materi tentang where menggunakan React. Kita akan lanjut di materi berikutnya untuk proses pembayaran. Jadi bagaimana yang belum bayar kemudian bayar. Itu saja, silakan dipelajari. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.